Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD 4 Lebak Jaya atau mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 4 Lebak Jaya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada malam ini kita bisa berkumpul dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif pada tanggal 24 Oktober 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafaat di hari akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Perkenankan saya untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat doa, dan yang terakhir penutup. Menginjak acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi, acara pada malam ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD 4 Lebak Jaya yang diwakili oleh Ibu Wina Martina Melinda SPD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang mana atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat bertemu di sini dalam acara diseminasi budaya positif. Walaupun kita bertemu melalui Zoom, diharapkan Bapak Ibu tidak mengurangi rasa keingintahuan dalam pemahaman budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Reza Hadi Pertamaya yang merupakan guru penggerak angkatan 9 dari SDN 4 Lebak Jaya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Untuk menumbuhkan budaya positif sekolah, diperlukan seorang guru yang mampu mengimplementasikan nilai dan peran guru sehingga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Berdasarkan standar pendidikan nasional, tujuan mulia dari penerapan budaya positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Menciptakan budaya positif di sekolah merupakan hal yang sangat penting untuk diwujudkan. Melalui budaya positif akan menciptakan lingkungan positif, lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga membuat murid merasa betah berada di sekolah. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru
tentang budaya positif sekolah, serta menjadikan murid menghargai keyakinan kelas sebagai upaya menumbuhkan budaya positif pada murid di SDN Lebak Jaya 4. Baik, Bapak dan Ibu guru, silahkan untuk menyimak dengan seksama paparan dari Pak Resa tentang budaya positif. Rupanya sambutan dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberi sambutan. Acara ketiga yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Paresa Hadi Pertamaya, SPD, MPD, GR. Kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala yang mewakili, yang terhormat rekan-rekan semua yang telah senantiasa menghadiri dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Sebelumnya, salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya dan para tabi'in sampai kepada kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sampai yaumul akhir. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya mohon izin Ibu untuk saya share screen materi yang akan saya bahas. Sudah terlihat? Ada jelas. Nah, Jelas. diseminasi budaya positif di sekolah. Mohon izin perkenalkan dulu sebelumnya. Saya adalah seorang calon guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Garut bersama dengan rekan-rekan yang lain. Ada juga Bu yang di Karangpoitan selain saya banyak. Mohon perkenalkan diri juga pengajar praktik saya yaitu Bapak Abi Laksono dan fasilitator saya Ibu Rena Susilawati. Latar belakang dalam pemaparan diseminasi ini adalah pemahaman warga sekolah, terutama guru tentang penerapan konsep-konsep budaya positif di sekolah belum secara menyeluruh. Budaya positif seperti disiplin positif, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Harapannya, jika semua konsep tersebut dapat dipahami oleh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Adapun tujuan dalam kegiatan ini adalah yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada peserta didik dengan pembuatan keyakinan kelas. Yang ketiga, penerapan akan perubahan terhadap proses pendidikan ke arah yang lebih baik. Kemudian, lini masanya yaitu pertama, terlaksananya diseminasi konsep budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua, terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru bersama peserta didik. Yang ketiga, guru dan peserta didik konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Yang keempat, terlaksananya penyelesaian masalah peserta didik dengan menggunakan pemahaman segitiga restitusi. Nah, dalam kegiatan ini perlu dukungan yang pertama dari kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan. Yang kedua, guru atau para wali kelas di sekolah. Yang ketiga, rekan sejawat. Mungkin untuk di kalangan SD di sini itu guru mapel yang tidak menjadi guru kelas. Kemudian komite sekolah, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Harapannya dari kegiatan ini adalah semoga penerapan budaya positif di lingkungan
SDN 4 Lebakya ini dapat terwujud dengan baik, sehingga terciptanya suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun pada murid. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada semuanya, pernah mendengar apa itu budaya positif? Pernah. Apa Belum. itu budaya positif? Belum. Bukan Budaya saya yang belum baik. Rizka. Baik. Budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Itu mungkin Bu untuk pengertian dari budaya positif. Nah, dalam budaya positif itu ada beberapa materi atau subbab-subbab. Konsep dari budaya positif tersebut yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan konsekuensi. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada keyakinan kelas. Lalu ada 5 posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Mungkin kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai universal. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Di sini mungkin lebih teringatnya reward and punishment gitu. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Kemudian, nilai-nilai kebijakan universal meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Nah, nilai-nilai kebijakan ini seperti yang telah tertera pada profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui ada 6 yang masuk dalam profil pelajar Pancasila. Mungkin sudah pada tahu ya Bu ya, apa saja itu profil pelajar Pancasila. Mungkin saya ulang. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkinakan goblal, dan bergotong royong kreatif. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila ini, dari apa yang telah dipaparkan itu semuanya termasuk dalam nilai-nilai kebajikan universal. Di mana ada beriman, bertakwa, itu maksudnya ke religius, mandiri, benar kritis, seperti itu. Lanjut, ada satu sebutnya quote kalau bahasa anak-anak sekarang gitu Bu, quote atau kutipan dari Ki Hajar Dewantara dalam buku Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka cetakan kelima tahun 2013 halaman 470, yaitu bunyinya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Masuk ke materi yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian restitusi. Nah, pengertian dari motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi bisa dilihat Bu. Yang pertama, motivasi yaitu dorongan yang ada pada diri seorang individu yang menyebabkan individu tersebut melakukan aktivitas atau kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Nah, biasanya motivasi itu lebih sering
dilakukan atau memulainya itu ada di diri sendiri dan orang lain. Kemudian hukuman. Suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali. Kemudian penghargaan, pengakuan atas prestasi dan atau masa kerja karyawan berupa promosi jabatan, kesempatan mengembangkan diri, tanda komitmen dan kesetiaan, serta penghargaan dalam bentuk lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dari keempat teori di sini, yang lebih memerdekakan yaitu ada di motivasi dan restitusi, karena itu termasuk dalam dorongan intrinsik, yaitu ada di diri kita sendiri. Kalau hukuman dan penghargaan itu biasanya dari orang lain. Nah, menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini, kita mungkin sebagai guru pernah melakukan kepada peserta didik kita konsepnya menghukum dan juga ada konsekuensi. Nah, biasanya yang membedakan itu adalah kalau hukuman itu bersifatnya tidak terencana, kemudian sifatnya juga satu arah. Kemudian hukuman berupa fisik atau psikis. Lalu murid tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu bersifat terencana, bersumbernya juga dari 2 arah. Kemudian murid tahu apa yang akan terjadi ke depannya dari apa yang telah mereka langgar. Mungkin saya ilustrasikan seperti ini, Bu. Karena saya seorang guru olahraga, ketika anak, misalkan ada anak yang terlambat, kemudian kemudian saya tindak peserta didik itu yang terlambat dengan mengelilingi lapangan olahraga atau lapangan upacara sebanyak 5 keliling. Menurut Ibu dan Bapak di sini, yang saya lakukan itu adalah hukuman atau konsekuensi? Halo, Bu, Pak? Dijawab Pak Resa. Iya, dijawab. Menurut pandangan Ibu, dan Bapak di sini, ketika ada peserta didik di jam pelajaran saya, yaitu PJOK, ada yang terlambat. Kemudian siswa yang terlambat tersebut saya suruh untuk mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali. Nah, menurut pandangan Ibu, yang saya lakukan terhadap murid itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Atau Izin jawab konsekuensi, Pak. Konsekuensi. Raise hand ini. Oke, dan tidak tampilkan. Baik, ada yang menjawab hukuman dan juga ada yang menjawab konsekuensi. Baik. Menurut saya, tindakan yang saya berikan terhadap siswa yang terlambat itu merupakan sebuah konsekuensi, bukan hukuman. Karena apa? Karena saya sebagai seorang guru PJOK, ketika ada siswa yang terlambat, meskipun saya memberikan fisik, tetapi itu bagian dari konsekuensi karena dia terlambat.
Gitu. Berbeda dengan ibu dan bapak guru yang mengajar di kelas, ketika anak terlambat atau tidak mengerjakan PR atau tugas, ibu lakukan untuk menyuruh mereka mengerjakan atau sama mengelilingi lapangan atau push up. Nah, itu masuknya ke dalam sebuah hukuman, bukan konsekuensi. Nah, itu. Kemudian saya ilustrasikan lagi apa ya? Memakai helm saat berkendara. Kalau yang tidak memakai helm itu nanti akan kena hukuman atau konsekuensi. Hukuman, Pak. Hukuman. Ya, betul, hukuman karena sudah ada dalam sebuah aturan. Baik. Mungkin sudah agak mengerti mungkinnya Bu antara perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, meskipun di dalam kehidupan kita masih sering istilah nama pabelit antara hukuman dan konsekuensi. Betul, Pak. Tertukar. Baik, izin lanjut Bu. Kemudian yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dengan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Nah, ada pun tujuan dari keyakinan kelas yaitu membentuk karakter yang positif pada peserta didik melewati kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah. Yang kedua, menumbuhkan semangat belajar kepada anak atau peserta didik. Yang ketiga, mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada peserta didik. Keempat, menciptakan komunikasi segala arah antar guru dan peserta didik. Dan yang terakhir, membiasakan budaya dalam disiplin positif. Izin bertanya sedikit mungkin. Menurut Bapak dan Ibu, apakah keyakinan kelas itu dengan peraturan kelas itu sama atau berbeda? Berbeda. Gimana, Pak? Berbeda. Ada yang menyebut keyakinan kelas, ada juga peraturan kelas. Menurut Bapak dan Ibu di sini, apakah keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas ataukah berbeda? Berbeda. Pak. Berbeda. Boleh izin menyampaikan alasannya kenapa berbeda? Izin jawab, Pak. Siap. Gimana, Pak? Mungkin perbedaan antara keyakinan kelas dengan apa tadi? Peraturan kelas. Ya. Kalau mungkin peraturan kelas dibuat oleh salah satu pihak untuk dilaksanakan untuk semua, misalkan kalau apa tadi keyakinan pihak ya? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya. Ya, Kalau keyakinan kelas mungkin hampir sama kayak peraturan, tapi terbentuknya dari seluruh yang berkaitan mungkin gitu, Pak. Nah, terima kasih Pak untuk jawabannya. Mungkin simpelnya seperti ini ya, perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau peraturan itu dibuat oleh itu tadi Pak, oleh satu orang yang harus dilaksanakan atau dilaksanakan oleh semua. Kalau keyakinan kelas itu
buatnya itu sama-sama. Jadi antara guru dan peserta didik itu diajak berdiskusi dulu. Kira-kira keyakinan apa yang ingin kita capai di kelas ini atau di sekolah ini. Dan kemudian perbedaan yang kedua, kalau peraturan itu lebih ke bahasanya itu atau kalimatnya itu bernada negatif. Contohnya, untuk peraturan di sekolah misalkan ya, dilarang membawa handphone, dilarang memakai sepatu berwarna selain hitam. Kemudian misalkan di kelas dilarang mengobrol, dilarang makan. Nah, itu kalimat-kalimat bernada lebih ke peraturan, tetapi berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu lebih ke kata-katanya atau kalimatnya itu lebih ke positif. Misalkan, ambil contoh, kalau peraturan dilarang membuang sampah. Nah, kalau keyakinan kelas itu kalimatnya itu jagalah kebersihan. Bisa membedakan mungkin ya. Kalau keyakinan kelas itu nadanya bersifat ke arah positif. Nah, kalau peraturan itu lebih ke negatif. Biasanya kalau kalimat-kalimat negatif itu diawali dengan jangan, tidak, ataupun dilarang. Nah, kalau keyakinan kelas itu seperti kalimat-kalimat positif, saling menjaga kebersihan, saling menghargai, berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian masih banyak kalimat-kalimat yang bernada-nada positif. Nah, itu mungkin Pak dan Ibu untuk perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kemudian, nah ini, ada langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, tiap siswa itu menuliskan keyakinan apa saja yang diinginkan. Kita ambil contoh, misalkan tidak mengobrol. Siswa itu menuliskan tidak mengobrol. Nah, kemudian tahap yang kedua, guru dan peserta didik mengulas keyakinan yang telah ditulis. Yang tadi, kalimat tadi, tidak mengobrol itu. Nah, misalkan kalimat itu masuk ke langkah ketiga, guru dan peserta memilah keyakinan yang akan disepakati. Misalkan kalimat tidak mengobrol itu sudah disepakati oleh guru dan siswa. Nah, dirubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Dari tadi dilarang mengobrol, masuknya kalau ke nilai kebajikan tidak mengobrol, itu berarti masuk ke kalimat apa, Bu? Pak? Coba. Tidak mengobrol itu masuknya kalau dimasukkan ke kalimat nilai-nilai tadi, nilai universal, kebajikannya itu di kalimat apa? Tidak mengobrol. Tidak boleh mengobrol maksudnya Pak? Iya, maksudnya itu tidak boleh mengobrol. Saling menghargai. Nah, iya, saling menghargai. Nah, si kalimat tidak mengobrol itu kita rubah kalau di keyakinan kelas itu menjadi saling menghargai jika misalkan saling menghargai ketika guru sedang menerangkan atau menghargai guru yang berada di depan. Itu kalimat-kalimat positif dirubahnya. Nah, kemudian mengecek kembali kalimat-kalimat yang telah disepakati menjadi kalimat positif itu dan kemudian menyepakati dalam keyakinan kelas. Nah, biasanya keyakinan kelas itu setelah disepakati itu ditempel di ruang kelas. Biasanya seperti itu, atau di luar maupun di dalam kelas. Nah, baik, masuk ke materi selanjutnya, Ibu dan Bapak, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang terakhir yaitu penguasaan. Apa sih maksud dari kebutuhan dasar manusia dari kelima ini? Kita bahas.
Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup berkaitan dengan sifat fisiologis, diantaranya makan, tempat untuk berlindung, beristirahat, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Hal ini mengindikasikan kebutuhan akan hubungan dengan relasi sosial, keluarga, sahabat, teman, pasangan, teman kerja, atau kelompok. Biasanya kebutuhan ini melibatkan ketulusan dan kehangatan di dalamnya. Lanjut, yang ketiga yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan pengakuan atas kemampuan meliputi harga diri serta dianggap berpengaruh dalam kelompok. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan yang berkaitan dengan seseorang akan memilih bergerak, mencoba hal baru, dan mengeksplornya. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan untuk kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang sehingga berupaya untuk mencari kesenangan. Biasanya kebutuhan ini berkaitan dengan kesediaan akan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Nah, mungkin itu Bu 5 kebutuhan dasar manusia diantaranya. Nah, masuk ke 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini 5 posisi kontrol diantaranya ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, mungkin nanti Ibu dan Bapak di sini bisa menilai sendiri posisi kontrol Bapak dan Ibu di sini sudah sampai mana. Apakah di penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sudah masuk ke posisi manajer. Saya paparkan untuk sedikit ya. Untuk yang pertama tadi posisi penghukum. Nah, biasanya pada posisi penghukum ini nada suaranya itu tinggi. Bahasa tubuh melotot, menunjuk jari, menghardik seperti itu ya, Bu. Nah, biasanya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, biasanya kalau si posisi penghukum ini biasanya tanpa tahu alasannya dulu langsung menghardik, Bu. Misalkan taruh tadi ya, saya ambil ilustrasi contoh yang kesiangan. Ketika datang ke sekolah, dia langsung membentak. Kenapa kamu ini kesiangan? Udah biasa, kemarin kesiangan, sekarang kesiangan. Biasanya langsung seperti itu. Dengan nada yang tinggi, bahasa tubuhnya melotot atau sambil nunjuk-nunjuk, biasanya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, kalau seorang pembuat merasa bersalah itu biasanya nada suaranya itu memelas, halus, sedih. Kemudian bahasa tubuhnya itu merapat pada anak dan lesu. Posisi merasa bersalah ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, bisa kita contohkan tadi misalkan ada siswa yang kesiangan, kita bisa menyampaikannya dengan nada seperti ini mungkin, Bu. Misalkan yang kesiangan itu namanya taruh Budi misalkan, Bu ya. Aduh Budi, kamu ini kemarin kesiangan, sekarang udah kesiangan lagi. Bapak, Ibu atau Bapak harus bicara apa lagi sama kepala sekolah kalau nanti Ibu dan Bapak kena teguran lagi karena kamu kesiangan. Kamu itu nggak kasihan apa sama Bapak atau Ibu di sini, selalu aja kesiangan, selalu terlambat. Nah, mungkin bahasa-bahasa seperti itu biasanya di posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman. Nah, sebagai teman biasanya kalau sekarang mungkin diharuskan ya, Bu ya, untuk
posisi guru itu sebagai teman untuk peserta didiknya. Nada suaranya itu ramah, akrab, dan bisa sambil bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Nah, di sini dalam posisi kontrol teman itu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, mungkin negatifnya menurut saya, Bu, terkadang kita sudah merasa dekat dengan murid, tapi si murid itu terkadang melebih-lebihkan, jadi melakukan atau berbicara dengan kita dengan bahasa yang seenaknya. Betul. Kemudian posisi yang keempat yaitu pemantau dengan ciri-ciri nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Nah, dalam posisi pemantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, mungkin itu ciri-cirinya. Biasanya guru yang berada di posisi kontrol sebagai pemantau itu yaitu guru yang mentaati peraturan yang telah disepakati di sekolah. Misalkan saya ambil contoh, aturan sekolah itu masuk jam 7.15 misalkan. Kemudian ada siswa yang terlambat. Nah, karena di aturannya sudah jelas, tidak boleh ada yang terlambat. Jadi pas siswa kesiangan itu tidak diberikan alasan apapun. Karena seorang pemantau itu sudah terikat dengan peraturan-peraturan yang telah disepakati di sekolah. Selanjutnya, terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Nah, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekati ke murid. Nah, manajer posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, biasanya posisi manajer ini kalau saya lihat, Bu, ya, di sekolah kita masih jarang terlihat, baru sampai di posisi sebagai pemantau. Nah, mungkin di sini ada sedikit pencerahan mungkin, Bu, ya, posisi kontrol guru ada di cuplikan, boleh ditonton. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini yang posisi kedua, Bu, buat merasa bersalah. Kita lihat dari nada atau kalimat-kalimatnya. Naren! Selamat pagi, Bu.
Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya.
Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, mungkin itu ya, Ibu dan Bapak Guru, ilustrasi yang lebih jelas mengenai 5 posisi kontrol guru. Nah, mungkin setelah melihat tayangan tersebut, bisa introspeksi diri, Ibu dan Bapak, apakah sudah melakukan posisi sebagai manajer di sekolah atau belum. Nah, posisi manajer itu bisa dianggap level yang paling terbaik dan memang harus kita terapkan kepada peserta didik kita, Bu. Karena untuk menghindari, jadi mereka itu memang berbuat salah, tapi mereka itu juga menerima konsekuensinya dan menemukan solusinya kembali, sehingga tindakan yang telah dilakukan itu tidak terulang kembali. Jadi bukan karena dorongan dari kita, tapi dari dorongan dari dirinya sendiri. Mungkin seperti itu, Ibu dan Bapak, untuk 5 posisi kontrol. Kemudian yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dilansir dari buku Evolusi Pendidikan bersama calon guru penggerak angkatan tahun 2022 oleh Rusli dan teman-teman, restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya yaitu untuk memperbaiki hubungan. Nah, di dalam segitiga restitusi seperti ini mungkin yang dinamakan segitiga restitusi itu ya. Yang pertama ada menstabilkan identitas dulu, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, ya. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Biasanya menstabilkan identitas itu dengan kita membuat kalimat seperti yang ada di gambar, Bu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian divalidasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan tindakan itu. Atau, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan lain-lain. Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah si peserta didik kita distabilkan, kemudian divalidasi, kita kembalikan lagi ke peserta didik untuk meyakinkan keyakinannya. Seperti itu. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, itu untuk teori kontrolnya seperti yang ada di gambar. Hampir sama seperti tadi. Mungkin yang terakhir itu yang menanyakan keyakinannya itu kita mengembalikan kepada peserta didik itu untuk memutuskan internalnya. Nah, menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak tersebut. Nah,
Bisa dengan cara atau mengatakan kalimat-kalimat contoh seperti di bawah ini. Buat salah tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah. Bapak Ibu mencari solusi. Kamu berhak merasa begitu. Dan masih banyak lagi ya Bu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang menggali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka kita telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Nah, contohnya seperti, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Mungkin contohnya seperti yang ada di tampilan slide ya. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah yang pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, mungkin contoh penerapan segitiga restitusi tadi ketika di posisi sebagai manajer. Kalau tadi Ibu dan Bapak menyimak, di posisi manajer itu yang pertama itu ada Naren yang kesiangan, menstabilkannya dulu si gurunya, kemudian memvalidasi karena kesiangan, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang bisa dirubah, yaitu nyetel alarm dengan bantuan kakak dan ibunya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu pemaparan dari budaya diseminasi budaya positif di sekolah, mulai dari materi yang pertama, dari disiplin positif sampai dengan segitiga restitusi telah saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, mungkin saya sebelum menutup materi ini, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu. Boleh mic-nya dinyalakan dulu, Bu. Bu dan Bapak. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana perasaan Ibu dan Bapak setelah mengikuti kegiatan ini? Boleh mewakilkan satu orang? Silahkan Bapak Ujang. Bapak Gelar, silahkan. Pak Gelar, Bapak? Untuk pertanyaan yang pertama ya, Pak ya. Bagaimana perasaan Ibu atau Bapak setelah mengikuti kegiatan ini? Alhamdulillah dengan adanya kegiatan seperti yang Bapak adakan seperti ini menambah wawasan dan pengetahuan untuk memperbaiki mungkin ya dari kesalahan-kesalahan sebagai seorang guru, khususnya untuk saya sendiri dalam membina atau mendidik peserta didik atau murid ya, peserta didik. Dengan adanya kegiatan ini, perasaan saya sangat senang dan bangga sekali gitu Pak, bisa mengikuti kegiatan yang Bapak adakan. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, pengetahuan dan wawasan dapat bertambah untuk dijadikan pengalaman dalam menata masa depan anak bangsa gitu Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Bapak Gelar. Nah, untuk pertanyaan yang kedua,
hal menarik apa yang Ibu dan Bapak dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini? Coba jelaskan. Coba. Dari materi awal sampai akhir barusan, adakah yang lebih menarik atau belum pernah nih sebelumnya Bapak dan Ibu itu mendengar kata kalimat atau kata atau dari yang telah barusan saya paparkan, apa sih hal yang menariknya mungkin? Oke, untuk pertanyaan nomor 2 ya Pak. Hal menarik apa yang Ibu Bapak dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini? Iya. Mungkin untuk saya sendiri, ya alhamdulillah sih jadi ada wawasan gambaran baru tentang diseminasi budaya positif yang dimana ya menurut saya kegiatan ini emang sangat-sangat bagus sekali menambahkan wawasan informasi tentang apalagi tadi tentang ada masalah hukum, perbedaan hukum dan konsekuensi Hukuman, yang Pak. dimana mungkin selama ini guru-guru masih Simpang siur. kurang memahami dan membedakan apa itu hukuman, apa konsekuensi. Terus tadi juga ilmu baru juga tentang guru udah di level mana, Oh iya, mulai posisi dari seorang kontrol. pengarah, teman, pemantau sampai di level manajer. Yang mungkin yang saya rasakan mungkin awal-awal jadi guru itu mungkin jadi kebanyakan pada level pemarah ketika ada siswa berbuat salah dan sebagainya langsung mendoktrin dan sebagainya mungkin mendoktrin sehingga mungkin ke siswanya itu ya ada sedikit ketakutan, khawatiran jika ketemu sampai mungkin ada kata kadang ada disebut guru killer gitu kan, guru killer yang Antagonis ya Pak. Guru killer. ya banyak siswa-siswa peserta didik yang mungkin punya julukan-julukan tersendiri kepada guru-gurunya mungkin. Apalagi mungkin ada yang guru udah di level teman mungkin ya sangat akrab dan sebagainya dengan ya mungkin dengan kegiatan ini ya mungkin lebih dikembangkan kembali ya jadi wawasan baru, masukan baru yang dimana guru-guru mungkin yang tadinya termasuk saya sendiri yang tidak tahu jadi tahu, paham tentang wawasan budaya bagaimana cara mendidik siswa itu yang baik untuk masa depannya itu seperti apa. Jadi mungkin ya ini sangat-sangat menarik sekali dengan kegiatan ini menjadikan tambahnya ilmu baru, wawasan baru yang mudah-mudahan nanti ke depannya menjadikan lebih sekolah yang kondusif, mungkin ada keterikatan kuat antara guru dan peserta didik, yang mungkin guru-gurunya juga bisa nyampai kepada level manajer tadi dan bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Terus tadi itu yang di kelas itu peraturan, aturan sama apa keyakinan kelas, Pak. Keyakinan ya itu mungkin masih banyak guru-guru yang mungkin belum mengerti sampai sana. Jadi ya kegiatan ini sangat membantu sekali menambah wawasan kepada guru yang mungkin tidak bisa membedakan mana mungkin guru yang baru atau yang lama, senior atau junior, tapi dengan ini sangat-sangat ya mungkin menarik sekali gitu, apalagi bisa sampai dimanfaatkan dan diterapkan di lingkungan sekolah sehingga terciptanya mungkin budaya sekolah yang disiplin. Mungkin itu saja mungkin dari saya. Baik, terima kasih Pak Ujang. Mungkin sekaligus menjawab pertanyaan dari nomor 3 yang disampaikan Pak Ujang barusan itu, umpan balik apa yang dapat Ibu berikan setelah mengikuti kegiatan ini? Mungkin tadi yang saya dengar tinggal penerapan mungkin karena secara materi mungkin ya, secara materi sudah diberikan, menambah wawasan, mungkin kita tinggal mengaplikasikannya di sekolah kita. Apakah apa kekurangan yang telah kita
sampaikan kepada peserta didik ataupun yang belum, sehingga budaya positif ini dapat dikembangkan lagi di sekolah. Mungkin seperti itu. Terima kasih kepada semuanya. Sekian pemaparan dari saya. Mungkin nanti ini ada slogan mungkin ya Pak Bu, slogan dari angkatan pertama sampai mungkin akhirnya nggak tahu kapan. Mungkin ada untuk salam guru penggerak itu bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Jadi untuk jadi guru penggerak itu dimulai dari bergerak dulu dari diri kita sendiri. Kemudian tergerak, menggerakkan orang lain. Setelah tergerak baru kita bisa menggerakkan. Mungkin paparan dari saya sekian. Terima kasih atas waktunya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Ibu moderator, mungkin Ibu Siska. Ya, terima kasih kepada Pak Reza yang telah memberikan materi yang begitu luar biasa kepada Bapak Ibu guru sekalian. Semoga apa yang telah dipaparkan oleh Pak Reza dapat kita terapkan di sekolah ya kepada peserta didik kita. Untuk menginjak acara yang terakhir, yaitu doa yang akan disampaikan oleh Pak Ujang Heri SPD. Semoga kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum mungkin ditutup dengan doa, mungkin mudah-mudahan dengan kegiatan ini menjadikan suatu ilmu baru, wawasan baru buat kita semua sebagai guru untuk mencerdaskan anak bangsa, membantu mereka untuk meraih cita-cita dan harapannya. Insya Allah mudah-mudahan dengan apa yang Pak Reza bikin kegiatan ini itu sangat bermanfaat, sangat berfaedah, menjadikan yang tidak tahu jadi tahu, mungkin yang sudah tahu dengan mengaplikasikan dalam lingkungan sekolah, dan ini juga bisa menjadikan refleksi buat sekolah, buat kita sendiri mungkin sebagai guru, yang dimana mudah-mudahan bisa membimbing, mendidik, mengarahkan peserta didik yang mungkin lebih baik. Langsung aja mungkin kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yunafi'in ni'mahu ya rabbana walakal hamdu. Walakal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bi awalina wal akhirina subhana walhamdulillah walhamdulillah wa satu ala ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ujang telah menyampaikan doanya. Bapak Ibu guru, tidak terasa kita telah tiba di penghujung acara. Hari ini kita sudah banyak belajar tentang budaya positif. Semoga kita dapat menerapkannya dan mempraktekkannya di sekolah terhadap peserta didik. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir pada acara. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
pakai Cikini naik Ferrari. Jalannya ngebut Cakep. sekali. Saya Siska selaku MC mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya manajer, bisa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya? Baik, untuk kelas 6 kali ini kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas bisa diartikan sebagai kesepakatan kelas. Misalkan di kelas kalian sedang belajar dengan Bapak, pinginnya itu seperti apa? Hal apa saja yang kalian mau, hal apa saja yang kalian juga tidak inginkan. Ya, Bapak kasih contoh satu. Misalkan ketika belajar dengan Bapak, misalkan tidak boleh ada yang mengobrol. Jadi kalian nanti bikin satu kata kalimat, ya, keyakinan kelas. Saya belajar dengan Bapak di pelajaran olahraga tidak mau ada yang mengobrol. Jadi kalian nanti tulis. Nah, nanti kalian menuliskan kalimat-kalimat atau sebuah kata keyakinan kelasnya itu nanti kalian tempelkan di sini. Nanti setelah kalian semuanya sudah, nanti kita pilih, lalu kita bahas bersama-sama. Nah, nanti Bapak akan kasih ini untuk ditempelnya. Nah, ini namanya kertas sticky note, ya. Untuk Putri nanti dituliskan di kertas yang berwarna pink. Untuk Putra dituliskan di warna biru. Apa sih keyakinan kelas itu sebetulnya? Nah, Bapak bahas sedikit ya. Nah, ini apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebijakan universal, nilai kebajikan itu banyak. Contohnya disiplin, tanggung jawab, percaya diri. Terus apa lagi? Yang tahu? Gotong royong. Apa lagi? Bijaksana. Apa lagi? Apa? Apa lagi? Saling menghargai, toleransi. Nah, itu nilai-nilai kebajikan universal itu seperti itu ya, yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat. Tahu tersirat? Tersirat tahu nggak? Tersirat itu dengan ditulis. Kalau tersurat, kalau tersirat, maaf. Kalau tersirat itu secara diucap. Nah, kalau tersurat itu dengan tulisan. Lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Gak mau kalian orang berkulit hitam atau putih, agama kalian mau Islam non Islam, mau budaya kalian orang Sunda, orang Jawa, orang manapun tidak. Jadi satu, kalian adalah anggota di ruangan kelas di sini. Aturannya satu, tidak boleh mengobrol. Mau orang Sunda, mau orang Jawa, mau orang apapun, tetap harus bisa mematuhi keyakinan kelas atau kesepakatan
kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa. Ini secara sama-sama ini, ya. Yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Keyakinan kelas merupakan metode menunjukkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam diri, keinginan dari diri sendiri. Saya mau belajar PJOK dengan Bapak itu, teman-temannya itu menghargai Bapak dengan cara ketika Bapak sedang menjelaskan materi, kalian menyimak, tidak boleh ada yang mengobrol. Terus informasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan. Maksud dari kalimat informasi keyakinan kelas ini apa? Ketika kalian melakukan kesalahan tanpa perlu Bapak atau guru-guru yang lain menegur kalian, kalian sudah sadar bahwa tindakan yang kalian perbuat itu atau kalian lakukan itu perbuatan yang salah atau melanggar dari aturan yang telah disepakati. tidak boleh saling mengejek walaupun nilai kebajikannya itu gimana? Mengobrol itu maksudnya ke menghargai. Jadi kita sepakati aja kalimatnya apa? Kita bikin sini satu yang kesepakatan saling
menghargai semua warga kelas apa sekolah? Sekolah ya. Kalau sekolah berarti kelas juga termasuk. Ini saling menghargai semua warga sekolah. Kemudian ini ada yang kalimat mengejek, membuli. Nah, ini kan masuknya ke dalam perundungan. Ya. Berarti kita rubah kalimatnya apa? Masuk ke saling menghargai juga. Saling menghargai juga. Lanjut ke jangan mengobrol. Jangan makan, tidak boleh ngobrol, jangan ngobrol, jangan ngobrol, jangan ngobrol. Pokoknya jangan ngobrol. Berarti nilai kebajikannya kalau mau ngobrol apa? Menghargai, menghormati. Nah, berarti masuknya ke menghargai apa menghormati? Kita pikir menghormati guru yang sedang menjelaskan apa mengajar? Mengajar. Mengajar itu kan ada menjelaskan, ada diskusi kita menjawabnya, ya kan? Kemudian lanjut lagi, jangan membuang sampah sembarangan. Jangan ada yang buang sampah di kelas, dilarang buang sampah. Nah, kita rubah menjadi kalimat positif. Apa kalimat positifnya? Disiplin. Nah, apa? Jagalah kebersihan. Berarti kita harus bisa menjaga kebersihan lingkungan. Sepakatan. Kita lanjut lagi. Jangan bercanda ketika ada yang menjelaskan. Jangan bercanda. Nah, berarti kalimatnya coba kalau kita buat kalimat positif seperti apa? Menghormati sama masuk ke menghormati. Oke, jadi saling menghargai semua ya, udah masuk. Saling menghormati guru, bukan saling menghormati guru. Jangan ada yang makan dan minum. Jangan ada yang makan saat di kelas. Nah, ini maksudnya kemana? Kalimat disiplinnya, kalimat nilai kebajikannya, disiplin, sopan santun. Coba kita bikin kalimatnya seperti apa? Saling menghargai, katanya sopan santun. Jadi kalian harus kalimatnya menjaga sopan santun, menjaga sopan dan santun selama kegiatan belajar. Nah, selanjutnya jangan terlambat. Jangan terlambat. Disiplin. Coba buat kalimat positif seperti apa? Datang tepat waktu atau datang sebelum dimulai. Kalau datang tepat waktu nih, Bapak belajar jam 7.15. Berarti kalau juga harus datang ke sekolah itu jam 7.15. Berarti sebelum datang ke sekolah sebelum pelajaran dimulai. Kemudian ada lagi nih. Ada lagi. Berdoa. Nah, itu harus ya. Kemana itu nilai? Kalau nilai berdoa itu disiplin, tapi nilai religius atau nilai keagamaan. Jadi setiap belajar harus diawali
Nah, berdoa sebelum dan sekarang kita urutkan. Berarti yang masuk ke nomor 1-nya itu yang nomor 6 ya. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itu dulu. Bukan. Bukan dong. Ini datang ke sekolah sebelum pelajaran dimulai. Itu biar kalian itu tidak terlambat istilahnya ya. Datang ke sekolah sebelum pelajaran